Alhamdulillah. Hari ini ngajar kelas berapa ya? Sama 7D. Iya, sama 7D. Kemarin bisa bertanya bercerita bahwa di kelas 7D itu siswanya paham, tetapi paham dengan materi, tetapi ketika dikasih bentuk soal lain mereka ternyata tidak paham-paham amat gitu. Artinya konsepnya ya katanya bisa kemarin terkait dengan permasalahan ini, strategi apa yang akan bisa lakukan di kelas 7 untuk pembelajaran matematika hari ini? Karena hari ini baru tentang aljabar, kemudian aljabarnya sudah ke lokasi hitung, Pak. Jadi yang saya terapkan kepada anak-anak itu yang pertama masih tentang konsep dasar dalam berhitung tentang lokasi komunikasi. Kemudian hari ini saya akan memberikan kembali kerja, jadi anak-anak nanti saya bagi ke kelompok. Cara pembagiannya saya agak berbeda. Kali ini saya akan mengelompokkan anak yang besar saja, kemudian yang besar, kemudian yang agak kurang dan yang kurang. Jadi saya ingin melihat apakah mereka yang sudah bisa dan tidak bisa, dan yang bisa apakah bisa juga. Nah, ini akan seperti apa? Jadi strategi ini namanya berarti kalian akan melakukan pembelajaran berdifferensiasi itu namanya. Ini berdasarkan perbedaan-perbedaannya. Sepertinya keren Bu Lisa itu. Apa strategi yang akan kalian lakukan? Saya jadi pengen segera melihat kalian performnya di kelas nanti seperti apa. Oke, terima kasih informasinya Bu Lisa. Saya ingin mau observasi langsung ke kelas. Pasti kita ingin lihat ya apa mungkin ini juga jadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses untuk hari ini. Keren, luar biasa ya. Assalamualaikum Bu Lisa. Tadi saya sudah observasi di kelas 7B ya. Ketika saya lihat Bu Lisa keren tadi di kelasnya. Bagaimana perasaan Bu Lisa setelah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu buat? Ya, terima kasih. Saya jadi lebih semangat. Yang saya rasakan otomatis saya harus melakukan perubahan supaya pada saat pembelajaran saya lebih menarik, anak-anak lebih aktif, anak-anak lebih antusias. Yang saya harapkan seperti itu, Pak. Luar biasa. Tadi yang bisa ketika kegiatan belajar mengajar itu apakah tujuan pembelajaran yang Bu Lisa buat sudah terlihat tercapai pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Kira-kira ada enggak? Kalau menurut saya tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi hampir
nilainya hampir 90% lah tercapai gitu Pak. Jadi harapan saya merasa mereka anak-anak saya sudah bisa gitu. Ya. Sudah, berarti anak-anak sudah bisa ya, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau bisa tanya lagi nih Bu Lisa, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang bisa lihat tadi apa ya? Mereka sudah bisa menyelesaikan beberapa permasalahan, mereka juga bisa mempresentasikan apa atau jawaban dari mereka tampil percaya diri. Berarti anak-anak sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ya? Ya. Hal-hal baik apa yang Ibu pelajari dari pembelajaran kelas 7 tadi? Ada beberapa kelompok yang memang saya rasa mereka sangat suka dengan matematika. Jadi otomatis hal tersebut membuat saya juga lebih antusias dan bersemangat dalam kelas. Jadi tadi anak-anak dikelompokkan ya, Ya. Dan kayaknya seru di pengelompokannya. Adakah hal-hal yang kurang baik yang Ibu lihat atau Ibu rasakan? Ya, karena karakter anak itu kan berbeda-beda. Ya. Jadi memang ada yang satu kelompok yang memang mereka antusias untuk menyelesaikan permasalahan di kelompoknya. Tapi ada beberapa juga yang mereka sedikit santai dan bergaul. Jadi kurang fokus ya kan? Ya, Kurang fokus di kelompoknya itu. Oke, jadi rencana ke depan nih Bu, agar yang anak tadi kurang fokus menjadi fokus, kemudian juga anak-anak yang ketika dibentuk kelompok juga kurang bersemangat misalkan rencana ke depannya bisa. Nah, ini memang menjadi PR bagi saya. Setiap melaksanakan pembelajaran, saya istilahnya ya, mengukur saya kekurangan saya di mana gitu. Jadi otomatis di pembelajaran selanjutnya dengan melihat karakter anak tersebut yang tadi sepertinya kurang tepat dengan pembelajaran tersebut, ada semangat baru untuk membuat saya ini menjadi lebih baik. Misalkan metode yang saya pakai untuk anak tersebut harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan misalnya. Berarti ke depan bisa mau menyesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya ya. Ini perkembangan yang luar biasa Bu Lisa. Strategi apa nih ke depan yang akan Bu Lisa bikin? Otomatis kesiapan dari saya pribadi dulu Pak. Jadi ketika saya sudah merasa siap, misalkan dalam segi metodenya juga, pembelajaran yang sarananya juga kepada siswa supaya mereka tidak vakum kok begitu-begitu saja gitu pembelajaran selama di dalam kelas. Apalagi matematika ini kan kadang anak nggak minat, nggak suka gitu Pak. Aku duluan kadang-kadang gitu ya. Kapan kira-kira bisa Bu Lisa akan membuat strategi pembelajaran yang akan strategi pembelajaran yang akan sesuai dengan kebutuhan siswa itu? Rencananya saya pertemuan berikutnya anak-anak tidak hanya belajar tentang di tempat saja, mereka bisa melihat di YouTube. Jadi anak-anak saya bawa HP. Berarti nanti ada variasi media ya maksudnya sudah ada variasi media, variasi kelompok. Ini kayaknya kelas 7 ini akan jadi kelas yang luar biasa nih. Amin. Oke, terima kasih sudah mau berbagi dengan saya Bu Lisa. Itu saja, mudah-mudahan ke depan Bu Lisa menjadi guru yang dirindu sama murid-muridnya. Kalau tidak ada Bu Lisa dicari. Oke, terima kasih sekian ya.